energi yang bersih dan berkelanjutan. Nah, kita menolak adanya industri ekstraktif yang merusak bumi dan merusak masyarakatnya, yang merusak rakyat di atasnya, yang merusak lingkungannya itu dengan cara kampanye dan memberikan contoh yang baik dalam penggunaan energi bersih dan berkelanjutan. Cahaya matahari itu tidak merusak bumi. Solar panel ini menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Ada hal-hal yang sudah diberikan kepada Yang Maha Kuasa untuk kita olah, dan kita pergunakan tanpa harus merusak bumi dan tanpa harus mengkriminalisasi masyarakat yang ada di tingkat apa. Semua dapat manfaatnya. Kenapa saya tidak mengatakan geothermal? Karena saya nggak berani membahayakan lagi masyarakat di tingkat tapaknya lagi. Karena apapun, kalau geothermal itu panas bumi yang di bawah itu disuntikkan air bertonton ke dalamnya, menimbulkan uap itu yang menggerakkan turbin. Lagi-lagi orang yang di atasnya itu akan berdampaknya oleh cek di Sarula, di Tarutung, udaranya tidak lagi sejuk, panas, hasil panen menurun drastis. Dulu di sana adalah sumber dari durian. Durian di sana sekarang sudah langka. Siapa yang mengambil yang taruh itu? Ada nggak merasakan seperti itu? Itulah, lagi-lagi kita dihadapkan pada persoalan yang merugikan warga di Papua. Jadi sesuai dengan yang sudah disampaikan kepada kami LCKD, kami diminta untuk menyampaikan potensi energi terbarukan di Sumatera Utara. Nah, kalau kita bicara potensi ini menarik karena memang Sumatera Utara ini diberkati Tuhan, dengan potensi yang luar biasa. Sebut aja potensi yang ada energi terbarukan, ada seperti Sumatera Utara. Kita bicara potensi air ada banyak. Kita bicara potensi panas bumi ada, tadi sudah dibahas juga sebelumnya saya lihat di materi acara. Kita bicara potensi matahari, tadi sebetulnya ini juga sudah banyak sekali. Kita potensi matahari luar biasa. Apalagi kita di dalam kondisi tropis. Ada juga potensi angin, tapi mungkin melihat ada kriteria tertentu potensi angin tersebut mungkin tidak bisa dimanfaatkan optimal. Next, saya sampaikan di sini kita sudah salah satu daerah provinsi yang sudah memanfaatkan potensi energi terbarukannya dengan optimal. Nah, saya bilang itu kalau kita lihat sendiri di sini cerita bauran energi ya, bauran energi itu sendiri kita sumber energi yang bisa berasal dari minyak bumi, gas bumi dan batu bara. Nah, di sini kita pencapaiannya untuk energi terbarukan sudah mencapai 40%. Karena minyak bumi masih 30%. Masih 30%. Kenapa minyak bumi masih tinggi? Karena kita cerita bauran ini bukan hanya pembangkit listrik, tapi juga sektor transportasi dan rumah tangga. Sehingga kalau kita lihat sendiri, kalau Bapak dan Ibu pernah dengar istilah BBM solar B30. Nah, itu adalah campuran dari minyak bumi dengan mencampur dengan bahan bakar abadi lainnya. Nah, mungkin kalau pernah dengar campuran sawit, BBM 30 itu adalah minyak bumi 70% campur dengan bahan bakar abadi 30%. Kita pakai sekarang solar 30. Batu bara tadi sudah disebutkan juga itu banyak dipakai untuk industri dan khususnya pembangkit listrik. Pembangkit listrik terbesar kita untuk PLT batu bara ada 2, satu di Pangkalan Susu, satu di Dagonan di Sibolga.
Nah, di pangkalan susu sendiri mungkin tadi sudah disebutkan tadi dari 1.812 ada 4 yang dikelola oleh IP dan PJB. Next. Bicara tentang energi, Sumatera Utara sendiri punya peraturan. Jadi kalau di pusat peraturan itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang tenaga listrikan. Ada lagi kita juga di daerah membuat namanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 mengenai rencana umum energi daerah. Di situ kita buat aturan-aturan dan bagaimana kita buat simulasi supaya demand dan perencanaan mengenai kebutuhan dan penggunaan energi di Sumatera Utara. Nah, ada beberapa indikator dan target yang kita bikin, khususnya untuk rasio elektrifikasi, itu target kita 100%, realisasinya 99,99%. Kemudian beberapa energi yang tadi saya sebutkan, target kita 15,03%, kita sudah mencapai 40,46%. Rasio desa berlistrik ini 100% target, realisasi 99%. Nah, untuk rasio desa berlistrik sendiri kita masih punya 48 desa yang masih belum masuk listrik, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita sudah ulang tahun merdeka, kita masih bersyukur di sini pakai listrik. Ada saudara-saudara kita, khususnya mungkin di Kepulauan Nias, Selatan, yang masih belum masuk jaringan listrik. Terlepas dari desa ada yang dusun-dusun itu. Jadi memang data kita sendiri itu sampai dengan sekarang ada sekitar 10.000 rumah tangga di Sumatera Utara ini yang belum punya listrik. Jadi terlepas dari mereka belum punya jaringan listrik ataupun karena mereka tidak mampu. Tadi sudah kita masuk mengenai target realisasi, porsi EBT kita di kita mulai dari tahun 2020 meningkat terus dari 14%, kemudian tahun 2021 realisasi kita 21%, tahun 2023 36%, dan tahun 2023 terakhir adalah 40,5%. Next. Ini kondisi listrikan Sumatera Utara per 17 Januari. Mungkin sebenarnya kalau ada mitra kita sebenarnya dalam hal itu sendiri nanti bisa menjelaskan lebih jelas. Di sini ada komposisi pembangkitnya, ya masih didominasi oleh energi fosil, yaitu gas dan batubara. Next. Nah, bicara tadi kita potensi, kita sendiri banyak potensi. Ya, untuk yang pembangkit tenaga air banyak. Ini ada beberapa PLTA dengan total kapasitas sampai 548 mega. Jadi memang kalau kita lihat sendiri, ini juga kita inalum ya, inalum karena inalum sendiri untuk kondisi tertentu nanti bisa diberdayakan sebagai pembangkit. Ada PLTA Tata, Hasan 1, Waktu, Bangunan, Hasan, Sultan Semaras, dan Hasan 3. Diluncurkan untuk mudah-mudahan gitu ya, itu yang harapan kami sebenarnya, apalagi warga Pangkalan Susu gitu kan, yang sekarang ini telah kami alami berbagai masalah, kalau menurut kami berbagai gejolak-gejala yang terjadi yang kami rasakan gitu. Tapi sebelum dari energi terbarukan itu diluncurkan atau dibuat seperti itu, sekarang ini kan yang digunakan potensinya itu adalah batu bara gitu, apalagi di Pangkalan Susu gitu kan. Jadi mengenai sumber energi batu bara, energi fosil ini, jadi PLTU Pangkalan Susu itu sendiri memang di sana itu menggunakan fosil, bahan baku fosil yaitu batu bara seperti itu kan. Mungkin memang seperti yang Bapak bilang tadi, itu adalah merupakan kekayaan alam gitu yang kita gunakan gitu. Jadi yang saya tanyakan, apakah potensi batu bara yang digunakan PLTU terkhusus Pangkalan Susu itu haruskah sesuka hati mereka seperti itu? Sesuka hati mereka itu untuk mengeluarkan paba, karena beberapa bulan ini itu
cerobong abu yang dikeluarkan mereka itu luar biasa besarnya gitu. Sehingga memang kalau malam itu kita melihatnya itu abunya itu memang sangat banyak sekali turun. Kalau kita tidak menggunakan masker, kemungkinan saya saja sendiri itu radang tenggorokan. Jadi beberapa bulan ini Pak, mereka mengeluarkan abu bata ubaranya itu sesuka hati gitu. Apakah itu memang harus seperti itu gitu? Abunya itu memang ya udah terserah kalian gitu. Yang penting kalian menggunakan bahan baku fosil, terserah kalian mau kalian keluarkan suka hati kalian sebesar besarnya. Urusan orang itu matilah gitu kan? Apakah seperti itu gitu? Terus satu lagi, bagaimana nih Dinas ESDM mengamati potensi batu bara yang digunakan PLTU terkhusus di Pangkalan Susu itu? Bagaimana nih Dinas ESDM mengamati mereka seperti apa gitu? Mungkin itu aja dulu dari saya. Untuk Bapak tadi membahas soal AMDAL tadi ya. Jadi kalau berbicara persoalan AMDAL, di sebelah kanan Bapak sudah kita perlihatkan dokumen AMDAL yang mereka langgar sendiri. Jangankan soal pelanggaran HAM yang terjadi di sana ya, hak untuk hidup yang layak dan hidup di lingkungan yang sehat, itu nggak usah kita bahas. Itu tentang dokumen yang mereka sepakati sendiri saja sudah mereka langgar. Jadi di situ sudah ada poin-poinnya di situ. Salah satunya adalah membagikan limbah batang as kepada masyarakat sekitar yang mana itu sangat berbahaya ya, mengandung timbal, merkuri, asbes dan sebagainya. Nah, belum lagi kita berbicara soal air bahang yang tadi Bapak sempat menyebutkan ada baku mutunya. Nah, di AMDAL itu kalau kita pelajari, baku mutunya adalah pembuangan limbah air bahang ke laut itu tidak boleh melebihi 35 derajat Celcius. Tapi kami temukan, Bapak silakan cek sendiri, di situ ada termometer, ada gambar termometer itu lebih dari 40 derajat Celcius Pak, dan itu langsung dibuang ke laut. Begitu. Itu sudah jauh melebihi ambang baku mutunya yang Bapak sebutkan tadi. Nah, setelah itu nggak mungkin kita sebutkan satu persatu pelanggarannya kan, karena sudah 4 kali pelaporan pun hanya sampai kita tanggapi, itu pun tidak terbukti gitu. Tapi pengecekannya tidak ada transparansi begitu, hanya ditanggapi dengan tidak terbukti kan, gitu aja gitu. Jadi bagaimana langkah dari SDM atau tindakan dari SDM atau sanksi yang dilakukan oleh ESDM, Kementerian SDM kepada PT Pangkalan Susu yang sudah nyata terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pak. Terima kasih. Semuanya. Izin Pak, sedikit aja saya bertanya karena saya juga nggak tahu permasalahannya di mana jelasnya kan. Saya alamat di Tanjung Pura. Tadi ada saya dengar sih Bapak katakan dari Dinas Lingkungan Hidup secara rutin melakukan pengecekan dari tata tanah, air dan udara itu bagus ya. Apakah itu secara tertulis bisa dipertanggungjawabkan semuanya itu keadaan baik? Itu saja sih pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin bertanya tadi berkaitan juga dengan materi Kak Bibi pertama soal listrik tenaga solar ya, solar panel gitu kan. Sebelumnya aku dari riset juga tentang peralihan kelistrikan ini antara yang PLN yang biasa sama tenaga surya. Lalu ada rumah tangga ini dia ceritanya punya rumah dan mengalihkan listriknya mau mulai mengutamakan energi surya tadi gitu, tapi dia nggak lepas ininya sebenarnya screennya oleh PLN gitu kan. Nah setelah dia menggunakan itu 1 bulan, kemudian PLN itu rupanya bersurvei ke rumahnya gitu kan, terus mulai mengenakan beliau itu mulai berbagai macam biaya gitu, entah pajak sih atau apalah disebutnya gitu kan. Jadi kesannya kayak
dia juga tadi cukup mahal ya kalau tadi baterainya, panelnya gitu kan, terus juga ada musim hujan juga nggak keluar matahari gitu kan, itu sebabnya juga dia nggak lepas langganannya di PLN gitu kan, tapi tetap ternyata dia tidak ke PLN dan mulai biaya gitu kan, entah biaya apa itu disebutnya pajak atau biaya fee atau apa gitu kan. Nah, aku ingin bertanya gitu kan kepada dari SDM mungkin benar nggak sih sebenarnya kalau misalnya saya ingin mencoba untuk beralih secara mandiri gitu kan, guna tenaga surya di rumah gitu sebagai sumber daya listrik di rumah gitu kan, apakah memang ada biaya-biaya seperti itu gitu kan, atau bagaimana prosedur yang lainnya yang bisa dilakukan saya sebagai warga negara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Saryani, Pak. Saya ingin mewakili dari nelayan Pangkalan Susu masalah perekonomian. Perekonomian di Pangkalan Susu atas nama nelayan itu memang lumpuh total, Pak. Itu pun terdampak juga dengan suami saya, karena suami saya memang orang pelaut. Memang tidak ada mendapatkan hasil selama ini semenjak ada PLTU. Kawan-kawan pun semua yang ada di Smasior itu yang nelayan semua memang nggak ada dapat. Memang lumpuh total, penghasilannya nggak ada. Kadang pergi dari malam sampai pulangnya pagi bisa dapat cuma 15.000. Sampai menangis dia cerita sama saya. Anaknya banyak. Nah, jadi di sini saya mohonlah himbauan dari Bapak, gimana cara untuk mensterilkan air laut biar bersih. Nah, jadi ikan-ikannya pun bisa ada. Suami saya, Pak, narik jaring 100 meter panjangnya. Dulu bisa dapat 1 goni ikannya. Sekarang nyari ikan 100.000 pun payah. Kemarin aja cuma dapat 50.000. Itu pun satu hari 1 malam dia, Pak. Nah, jadi saya mewakili dari nelayan Pangkalan Susu seluruhnya tuh, Pak, memang nggak ada, memang lumpuh total orang tuh. Memang nggak ada dapat hasil sama sekali. Nah, jadi mohonlah Pak himbauannya, gimana caranya untuk membersihkan air laut seperti semula. Itu aja lah, Pak. Nah, satu lagi, Pak, memang yang dibilang Mak Ija, abu PLTU itu memang betul, Pak, karena saya di daerah saya itu saya memang membutuhkan air hujan untuk menyuci beras, untuk segala macam lah, Pak, nyuci sayuran. Sekarang udah nggak bisa kami pergunakan lagi, Pak, karena asal saya tampung air itu memang hitam pekat, memang nggak bisa digunakan sama sekali, hitam airnya, Pak. Jadi sekarang ini ya kami nyuci-nyuci ya dibelilah air aqua diulang itu. Sementara penghasilan kami pun tak ada. Nah, untuk menyuci beras, nyuci sayuran harus air beli. Karena dekat daerah kami, Pak, kalau mengebor airnya asin. Bukan air tawar yang keluar, Pak, air laut, air asin keluar. Makanya kami menggunakan nyuci-nyuci beras itu, nyuci sayuran, air hujan. Jadi sekarang air itu udah nggak bisa digunakan lagi. Ini yang saya pertanyakan, bagaimana menanggulangi abu batu bara yang kami hirup selama ini? Saya mohon kepada Bapak, memang Bapak bilang bahwa yang Bapak katakan itu tadi benar, bahwa kita menggunakan yang sistem PLTS tadi tidak menggunakan biaya. Kalau kita pakai PLN memang menggunakan biaya. Tapi di
sini, kami selama ini semenjak adanya PLTU, abu yang kami hisap setiap hari, termasuk dari keluarga saya sendiri, Pak. Adik saya kena paru hitam, anak kandung saya kena teroid, dan cucu-cucu saya, Pak, bisa Bapak tengok di video yang udah kami lihat tadi, gatal-gatal, tinggal hampir kita bilang tahunan, bukan bulan lagi. Itu dikarenakan abu batu bara yang kami hirup selama ini, udara yang kami hirup selama ini, udara kotor. Dulu udara kami bersih, Pak, hidup kami tentram, aman. Maka kalau memang anak kami, cucu kami atau anak kami yang kena gatal-gatal, kami mandi ke air laut, bersih, gak payah kami pakai obat, baik, sembuh dia. Tapi sekarang jangan kami kena air laut, kena air hujan aja, bukan bertambah baik, tambah parah. Itulah yang saya mohon kepada Bapak, bagaimana menanggulangi abu yang kami hirup selama ini, udara kotor yang kami hirup selama ini. Itulah yang saya mohon, bagaimana menanggulangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak, tadi saya agak meng-highlight bahwa pemerintah akan mendorong di tahun 2060 untuk energi terbarukan. Kemudian memang saya kebetulan konsepnya keperempuan, dan saya melihat ibu-ibu di sini cukup miris ya. Kita sudah tahu bahwa ini sangat berdampak negatif pasti, bahkan sudah menahun. Yang menjadi konten di sini, saya melihat dari berita bahwasanya sebenarnya pemerintah mendorong ini untuk dilakukan di 2040. Yang menjadi manfaat sebenarnya masyarakat ini, saya kalau di barisan ibu-ibu ya, saya cukup menaruh curiga dengan pemerintah, benar tidak ibu-ibu? Kita sama-sama tahu apa sih jaminan pemerintah akan membantu masyarakat, padahal hari ini sudah jelas-jelas memberikan dampak kepada masyarakat, sudah jelas-jelas merugikan sejak lama, tapi kenapa hanya menunggu di tahun 2060? Katakanlah di 2040 akan dilakukan seperti Bapak bilang tadi, pembangunan tidak bisa secara instan, benar. Kita sepakat bahwa membutuhkan waktu. Tapi saya juga mendapatkan bahan bacaan bahwa 2030 bahan emisi batubara sudah habis. Kemudian pertanyaan di sini, apakah sebenarnya pemerintah membantu perusahaan PLTU ini untuk menghabiskan pasokan, sebenarnya seperti itu, atau apa sih Pak sebenarnya alasan membuat tadi? Apakah ada MOU atau seperti apa? Karena di satu sisi memang tidak adanya batubara tadi menjadi bahan pemasok tadi. Di sini pemerintah daerah akan mengalami kerugian, anggaran pendapatan daerah akan berkurang. Di satu sisi perusahaan juga akan dikenakan beban biaya yang lebih besar. Dan di satu sisi ketika ini ditutup, pemerintah juga khususnya PLN tadi, kita mengkontrol PLTS ini biayanya lebih tinggi. Tentu perusahaan akan berpikir. Jadi apakah ada MOU sebenarnya antara pemerintah dengan perusahaan sehingga menunggu waktu untuk ini dikerjakan? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya mau menanggapi pernyataan dari Bapak yang ada di depan tadi. Yang pertama mengenai AMDAL yang nggak tahu. Nah, maksudnya saya berasal dari mahasiswa. Perkenalan dulu Pak, saya Cindy berasal dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Saya benar-benar masih baru banget belajar di isu-isu lingkungan, jadi saya pengen tahu lebih dalam mengenai pembahasan hari ini. Yang pertama mengenai AMDAL yang nggak tahu, maksudnya apakah AMDAL itu dibuat tanpa pengetahuan
pengetahuan dari Menteri ESDM itu sendiri, karena bahkan dosen-dosen dari Universitas UNSU pun ikut terlibat dalam penyusunannya. Sependek pengalaman saya. Yang kedua mengenai pemberhentian batubara, penggunaan batubara stop di 2020. Kita punya cadangan batubara 2050. Apakah sampai misalnya kita punya cadangan batubara sampai 1000 tahun ke depan? Apakah kita akan tetap menggunakannya sampai 1000 tahun ke depan? Karena masih ada. Gitu. Jadi maksudnya apakah dengan adanya cadangan itu di 2050 artinya kita berhenti di 2050 padahal net zero sebelum 2050 itu. Dan yang ketiga mengenai bauran yang sebelumnya sekian persen 23 41 dengan bantuan luar negeri sekian 23 hingga tahun ini berbalik kalau saya tidak salah hingga 17-20%. Nah kemudian mengenai bauran itu saya ingin bertanya apakah SDM itu punya parameter yang jelas dan transparan untuk menghindari praktik greenwashing dalam proyek-proyek energi terbarukan, karena banyak sekali proyek yang diklaim hijau berkelanjutan lestari, tapi pada kenyataannya seperti co-firing biomasa gitu kan, kenyataannya itu berdampak buruk, tetap berdampak buruk. Penggunaannya juga dari kayu-kayu begitu. Apakah SDM itu punya parameter yang jelas dan mungkin kami bisa mengetahui parameter-parameter itu atau mungkin dia ada data tersendiri kan yang masyarakat bisa tahu oh ternyata parameter dari SDM itu ini. Itu saja, terima kasih. Mengenai masalah pelaksanaan lingkungan itu ada dinasnya tersendiri, itu dinas lingkungan hidup. Mereka lain akan melakukan pemantauan, audit malah terhadap mereka, baik terhadap emisi udara maupun emisi suara. Juga ada juga pemantauan baku mutu limbah terhadap kondisi air, tanah dan segalanya. Mereka rutin ada kegiatan-kegiatannya. Mengenai keluhan ibu, kami akan menyampaikan lagi ke rekan kami di dinas lingkungan hidup nanti untuk lebih memperhatikan lagi kondisi-kondisi warga di sana. Kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kami dari dinas teknis khusus di masalah kelistrikan yang mengawasi kinerja dari PT PLN. Mengenai masalah sisi lain dari seperti lingkungan sudah ada dinas lingkungan hidup maupun Kementerian LH. Kementerian SDM bisa saja mengevaluasi izin PT PLN, bisa apabila dia melanggar peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau dia melanggar masalah lingkungan, dia melanggar aturan ditetapkan Kementerian LH. Kalau dia melanggar masalah aturan tata ruang, dia melanggar di peraturan ditetapkan oleh Kementerian Tata Ruang. Ada beberapa kriteria yang dimana izin dari PT PLN bisa dicabut oleh Kementerian SDM karena izin yang diberikan kepada PT PLN itu diberikan oleh Kementerian SDM. Nah, sekali lagi, kalaupun yang berhak melakukan evaluasi, pertama ada dua Bapak dan Ibu. Pertama untuk masalah lingkungan, pertama adalah Kementerian LH. Karena yang menerapkan regulasi maupun baku mutu adalah Kementerian LH. Di provinsi dinas lingkungan hidup merupakan perpanjangan Kementerian LH. Kalau boleh tahu Bapak kemarin pengaduan di mana 4 kali dia di mana? Gakum Pak, melalui websitenya. Gakum. Ya. Gakum KLH ya kan? Ya. Kalau surat pengaduan resmi selain ke Gakum mana lagi? Belum ada. Mungkin Bapak bisa kemana saja, bisa ke Setwantimpres, bisa ke Setpres. Ini harus disuarakan. Kalau memang yang Bapak sampaikan itu benar, bisa ke Setpres, Presiden bisa ke Setwantimpres. Apalagi Pak Wapres kita punya buka jalur pribadi loh, kan ada di mana-mana itu disampaikan nomor WA pribadinya. Bapak bisa WA, chat, sampaikan bukti-buktinya langsung. Beliau sangat concern masalah lingkungan. Kemarin masalah sampah di Bekasi datang. Itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, beliau Pak Gibran itu sangat concern masalah lingkungan. Bisa langsung ke sana kalau Gakum tidak tanggap. Itu saran saya pribadi.
Ya kan sekarang banyak jalur pengaduan kepada ibu sekalian. Tadi bisa ke Setpres, ajukan surat resmi presiden, Setpres, bisa ke Working Press, bisa ke ini, bisa juga langsung ke Pak Migran, bisa Pak langsung kalau memang aduan dari jalur resmi tidak diinginkan, coba jalur resmi lainnya. Karena kenapa? Izin PT PLN yang melakukan evaluasi Kementerian SDM, bukan di kami, bukan di Pak Gubernur, bukan di pemerintah dari Pak Bupati, tidak. Nah, mereka pun melakukan evaluasi apabila pelanggaran tersebut terbukti melanggar aturan yang ditetapkan oleh kementerian terkait, teknis terkait. Tadi misalnya kalau masalah tanah dan lain itu kasusnya di ATPN. Sama seperti waktu itu kami melakukan pendampingan untuk pembebasan jalur bendungan api, termasuk dari melakukan pendampingan karena memang izin lokasinya juga dari Pak Gubernur sesuai kewenangannya. Kami semua melakukan evaluasi Bapak berdasarkan kewenangan yang diberikan pemerintah. Nah sekarang ini untuk masalah tadi yang Bapak sebutkan tadi, pelanggaran tersebut bila terbukti dan Bapak bisa buktikan pelanggarannya, Bapak lampirkan. Kalau tidak bisa kita melalui gabung, Bapak bisa ke jalur resmi lainnya. Banyak sekarang jalur pengaduan. Jadi memang kalau kita cerita mengenai PLTU Pangkalan Susu 1, 2, 3 dan 4 memang ini tidak lepas dari bagaimana kemarin kita Sumatera Utara tahun 2008 sampai dengan 2013 krisis listrik. Pada waktu itu Bu, kita mati lampu, kita bukan mati lampu 3 kali satu hari, hidup lampu 3 kali satu hari. Itu tahun 2008 sampai dengan 2013. Jadi disitulah pemerintah mempercepat pengambilan keputusan di mana Sumatera Utara ini harus punya pembangkit stabil yang memiliki kehandalan tinggi. Dalam hal ini ada dua dalam ini ada dua pembangkit yang memiliki kehandalan yang tinggi dan optimal. Adalah BBM, pembangkit BBM yaitu diesel dan LPG ataupun batu bara. Nah, mengingat kemarin juga pada waktu hari kondisi bahan bakar minyak yang tinggi, pilihan jatuh ke batu bara. Karena kita juga waktu itu lagi surplusnya potensi batu bara. Nah, memang di situ pada saat itu EBT masih belum terkenal, Bapak dan Ibu. Energi terbarukan belum. Kita masih belum cerita energi terbarukan. Satu-satunya pembangkit EBT yang beroperasi di situ hanya Renung dan Inalum. Inalum itu asing. Belum ada satu pun di situ. Jadi jalan tercepat untuk mengatasi krisis listrik adalah pembangunan PLTU Pangkalan Susu. Itu salah satu jalan tercepat yang diambil pemerintah, bukan pemerintah tapi pemerintah pusat untuk mengatasi krisis listrik di mana kita hidup lampu 3 kali satu hari. Itu bukan keputusan yang mudah juga, mengingat juga lokasi Pangkalan Susu sudah banyak masyarakat yang tinggal di sana dan juga ada aktivitas ekonomi di sana seperti udang, pertanian dan lain-lain. Nah, tapi itu harus diambil karena itu merupakan lokasi yang terbaik yang menurut pemerintah. Sekali lagi menurut pemerintah setelah dari kajian yang mendalam itu adalah lokasi yang terbaik untuk dibangun PLTU Pangkalan Susu. Nah, mengenai masalah sekarang ini sudah berjalan dan juga pemerintah sudah mentargetkan NZE tahun 2060. Dan mungkin saya sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah sudah men-stop untuk izin pemberian pembangkit listrik batu bara. Tidak ada lagi, sudah men-stop. Yang ada sekarang ada tinggal melakukan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Target kita pemerintah tahun 2060 kita adalah net zero emission. Tidak ada lagi emisi. Nah, hanya memang dananya itu luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Pengembangan energi terbarukan tidak seperti pembangkit listrik batu bara, tidak.
Karena itu membutuhkan kajian seperti panas bumi. Itu dari ngebor sampai dengan bisa menghasilkan itu makan waktu 10 sampai 15 tahun. Tidak seperti batu bara, kita tentukan lokasi, kita bangun, ada batu bara, kita bakar, jadi listrik. Tidak seperti itu. Sama seperti PLTA. Butuh kajian yang mendalam. Karena apa Bapak dan Ibu seperti PLTA, kita bangun bendungan untuk mengalirkan air ke truk listrik. Tiba-tiba itu di daerah patahan atau daerah gempa terjadi retak sedikit aja, hancur semua. Jadi memang untuk melaksanakan pembangunan khususnya renewable energy tidak seperti pembangkit listrik energi fosil yang bisa cepat, jadi dan murah. Nah, tapi memang itu ada investasi masa depan pembangkit energi terbarukan ini. Inilah sekarang makanya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saling bersinergi untuk secara perlahan tapi pasti kita akan melakukan transisi energi dari energi fosil dan menjadi energi EBT. Dan percaya Bapak dan Ibu sekalian, khususnya masyarakat di Kabupaten Langkat atau di Pangkal Susu, pemerintah punya target tahun 2060 kita tidak ada lagi PLTU. Itu target pemerintah Bapak Ibu, yakinlah. Target paling lama 2060, tapi kan bisa lebih dari itu Ibu. Karena saya bilang tadi, sekarang kita sendiri kalau kita hitung-hitung sekarang, potensi tadi dari panas bumi, dari air itu sudah bisa untuk menutupi seandainya PLTU Pangkal Susu ditutup 850 mega. Potensial tadi sudah sampai 2000 megawatt. Tapi sekalian kembali, tidak segampang itu untuk berbalik dari energi fosil ke energi terbarukan. Biayanya luar biasa Bapak dan Ibu, kajiannya juga butuh waktu yang lama. Karena sekali lagi ini adalah investasi yang besar Bapak dan Ibu. Bahkan pemerintah sampai dengan sekarang lagi mencari pinjaman yang besarannya luar biasa untuk merubah dari pembangkit energi fosil ke energi terbarukan. Mungkin itu dulu yang kami sampaikan dan percayalah target kita ke sana Bapak dan Ibu sekalian. Kalaupun itu targetnya 2060, kalau di Sumatera Utara saya akan lebih cepat melihat potensinya. Penggunaan PLTS pada rumah tangga itu sampai dengan sekarang yang sudah terdaftar di PLN itu tidak lebih dari 2 rumah tangga. Jadi memang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, tadi saya sebutkan juga tadi ada namanya kuota. PLN itu menerapkan kuota untuk penggunaan tenaga surya. Kenapa PLN menerapkan kuota? Karena mungkin untuk yang mungkin sudah mungkin tahu, di sini kita sistemnya itu adalah sistem Sumbawa, sistem Sumbawa. Seperti Aceh, Sumatera Utara dan sebagian Riau. Satu sistem. Nah, ini Bapak dan Ibu kita tahu sendiri juga PLTS ini bukan salah satu sumber listrik yang stabil. Kenapa saya bilang begitu? Kalau hujan, mendung padam, hujan padam. Kalau pembangkit listrik yang stabil tidak bisa seperti itu. Harus listrik stabil. Sama seperti saya sebutkan tadi, ada potensi angin tadi sampai 350 megawatt. Ada orang bilang tadi itu banyak angin berhorak kencang, kenapa nggak bisa jadi pembangkit listrik? Nah, salah satu sebagai pembangkit bahan bakar atau sebagai bahan pembangkit listrik, dia harus memiliki kehandalan dan kestabilan. Sebenarnya kita mencampur, tapi waktu itu aja Bapak Ibu musiman, habis itu nggak ada lagi akhirnya. Nah, sama seperti PLTS. Kenapa harus dibatasi Bapak Ibu? Karena dia tidak stabil. Jadi pemakaian PLTS itu dibatasi Bapak dan Ibu. Jadi memang karena kenapa? Kalau tidak dibatasi,
digunakan tanpa menggunakan kaidah matematika dan kelistrikan yang benar akan mengganggu sistem. Mengenai biaya-biaya yang dikenakan pada industri atau rumah tangga itu kembali lagi ke perusahaan terkait. Kami tidak mengatur hal itu. Yang kami lihat adalah bahwa sistem kelistrikan itu dibuat untuk menjamin bahwa seluruh pelanggan tidak terganggu. Kenapa saya bilang begitu, Bapak? Begitu Mbak rumah tangga, jadi dulu kemarin itu ada namanya swap tenaga listrik. Jadi dia memasang PLTS, baru nanti pada waktu siang dia memakai tenaga PLTS, pada waktu malam dia memakai tenaga PLN. Warga di Pangkalan Susu, kami juga memperhatikan dan mendengarkan bagaimana keluhan warga-warga sekitar Bu. Memang itu lah yang sekarang kondisi yang ada, dan tapi kami tadi Ibu sebelumnya tadi bagaimana kami melakukan mantau, kami khususnya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup ya Bu ya, bukan melalui kami Dinas Pendidikan SDM, melalui Dinas Lingkungan Hidup terus memantau kualitas udara yang berada di Pangkalan Susu dan sekitarnya. Karena kenapa? Melalui dukun AMDAL dan pegawai lainnya sudah ditetapkan Bapak dan Ibu baku mutu lingkungan dan standar. Prihatin Bu ya atas kondisi yang dialami ini. Semoga ya itu yang pertama sekali. Jadi untuk prihatin, kami juga di sini sekali lagi kami jelaskan, kami ini di sini dinas teknis SDM. Jadi memang yang kami fokusnya tadi adalah mengenai bagaimana PLTU tersebut optimal menghasilkan listrik untuk wilayah Sumatera Utara. Nah, mengenai masalah tadi, mengenai air yang kondisinya sudah tidak seperti dulu lagi, sudah jarang dapat ikan dan yang lainnya. Sebenarnya mungkin hal tersebut sudah dibahas dalam pembahasan AMDAL ya. Sekali lagi, bukan kami lempar tangan, tapi itu bukan kewenangan kami Bapak dan Ibu sekalian. Khususnya tadi mengenai masalah bagaimana perekonomian, masalah air lingkungan, rona lingkungannya seperti apa, bagaimana kondisi perekonomiannya seperti apa, itu kan sudah itu kemarin bagian dari pembahasan AMDAL. Nah, dan kami bukan bagian daripada itu. Jadi mohon maaf, ini nanti kami teruskan ke teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup mengenai keluhan itu. Tapi kami hanya bisa menyampaikan analisa. Kalau bisa nanti ada tertulis dari Bapak dan Ibu. Tadi saya juga ngomong ke Ibu ini, kalau tadi kalian tidak bisa menyampaikannya, tidak direkam tadi secara tidak bisa, adukan secara resmi ke Pak Gubernur yang baru, Pak Gubernur Setio. Dan nanti beliau yang bisa memerintahkan kami, baik saya, baik Dinas Lingkungan Hidup, baik kami Dinas Perindah, Dinas Lingkungan Hidup, baik dari Biro Hukum dan lain-lainnya yang berdua dengan Provinsi Sumatera Utara untuk menanggapi keluhan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau dari tidak bisa nanti ke kami di provinsi dan Bapak Gubernur bisa. Karena kalau kami sendiri dari SDM secara teknis kami tidak bisa menjawab itu Bapak dan Ibu, karena sekali lagi kami khusus masalah kelistrikan, tidak mengenai masalah lingkungan dan perekonomian. Nanti ada juga studi perekonomian seperti apa terpadu di sini. Kalau memang ibu apa bisa langsung menjadi ke Pak Gubernur. Baik, jadi untuk tadi mengenai pembahasan AMDAL itu lintas instansi Bu. Jadi itu tidak hanya melibatkan lingkungan hidup, semua itu diberikan. Kami jelas seperti itu, tapi kami hanya sekali lagi itu pembahasan kapasitas pembangkitnya dan teknisnya. Kalau mengenai masalah pembahasan lingkungan, ekonomi, sosial, kami tidak tahu. Karena di situ banyak tim ahlinya lain, seperti dari kampus, dari masyarakat, dan yang lainnya.
Kalau di kami Bu, kami hanya pembatasan mengenai masalah sistem yang digunakan, kapasitas yang digunakan, jaringan mana yang dipakai. Kalau mengenai masalah lainnya, kami tidak bisa ikut, karena itu bukan kompetensi kami. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah batubara kita banyak, benar banyak. Ada juga sekarang ada proses ekspor, tapi sudah dibatasi dan sudah dilakukan banyak. Nah, cerita mengenai masalah pembangkit tidak ditutup. Cerita mengenai masalah batubara. Batubara itu bukan hanya untuk keperluan pembangkit listrik aja, enggak, banyak keperluan batubara lainnya. Bisa digunakan untuk boiler kettle, bisa digunakan juga untuk penggunaan dikonversi menjadi gas. Makanya sekarang kalau mungkin Ibu nanti bisa search di internet, Pak Menteri Presiden Pak Bali lagi sekarang menjalankan proses hilirisasi batubara. Jadi batubara tadi tidak hanya digunakan sebagai bahan bakar saja. Ada jadinya berbagai jenis penggunaan batubara lain. Seperti apa? Kita lihat kerjaan pemerintah. Karena memang target pemerintah memang tidak ada lagi PLTU batubara. 2060 stop. Tidak beroperasi lagi. Yang ketiga tadi mengenai masalah target baru energi Bu, kita ada namanya di pusat itu namanya Dewan Energi Nasional. Dan mereka lah yang menetapkan angka-angka seperti apa, supply and demand bagaimana, kebutuhan energi seperti apa. Kita mulai dari sekarang dengan tindakan ekstrim sebelum kita sendiri habis. Jangan sampai air mata, jangan sampai mata air menjadi air mata karena kita abai dengan tanda-tanda alam ini. Hutan kita rusak, industri ekstraktif kita besar-besarkan hanya untuk mencari keuntungan segelintir orang. Dari sekarang mari kita berlawan, mari kita menyuarakan bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah memperhatikan kita semuanya, dan kalaupun memang di sini Bapak dan Ibu ada di sini yang merasa tidak puas ataupun merasa tidak cocok dengan kebijakan dan arah pembangunan yang ada sekarang, Bapak dan Ibu bisa langsung menyampaikannya ke pemerintah terkait, baik Pak Bupati, Pak Gubernur maupun langsung ke Pak Presiden. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.